Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Ibu, perkenalkan saya Fitri Nuriza sebagai konselor pada sesi konseling hari ini. Di sini saya akan melakukan konseling sesuai dengan kondisi anaknya Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu, apakah Ibu boleh mengisi formulir kesediaannya untuk mengikuti konseling terlebih dahulu, Ibu? Terima kasih Ibu. Jadi konseling ini akan dilaksanakan selama 30 menit Ibu, dengan 15 menit pertama untuk menggali data atau informasi dan 15 menit terakhir untuk berdiskusi dan menentukan intervensi. Ibu bisa menceritakan data-data Ibu dan adiknya. Insya Allah saya dapat menjaga kerahasiaan datanya Ibu. Baik, saya mulai ya Bu konselingnya. Sebelumnya saya akan menanyakan data terkait dengan adiknya Ibu. Adiknya dengan nama siapa? Alisa. Biasa dipanggil siapa Ibu? Lisa. Adiknya ini umurnya berapa bulan Ibu? 2 tahun. Berarti 24 bulan. Baik. Untuk mengetahui berat badan dan tinggi badan adiknya, bolehkah untuk adiknya melakukan penimbangan terlebih dahulu? Tapi biasanya ya enggak. Coba terlebih dahulu ya Bu. Baik, gak apa-apa Bu. Una ba ya? Biasanya tiba matanya nangis ya. Jadi kalau tiba terus sakit saya dipaling. Kemarin sudah merasa lemes lagi ya? Baru kemarin ya? Kemarin. Boleh beri pertanyaannya Bu?
bayarannya nih Pak. Iya, pulang ya. Barang Jadi setelah saya mengkonfirmasi semua, bedanya sudah normal, untuk tinggi badannya juga sudah, untuk berat badan menurut tinggi badan juga sudah normal. Selanjutnya, dalam 1 bulan terakhir ini adiknya pernah melakukan tes laboratorium gitu enggak, Bu? Selanjutnya adiknya ada keluhan-keluhan yang dialami gitu akhir-akhir ini. Ada Pak yang hampir sering tuh. Kata tidak. Kalau masalah pencernaan gitu ada enggak? Diare gitu. Kadang memang kalau diare nggak mesti deh. Kayak apa? Sembelit ya. Tapi ya akhir-akhir ini sudah agak lancar sih. Tapi masih ya kadang nyari pilih. Iya. Enggak mesti langsung 1 hari sekali tuh enggak. Untuk apa suhu badannya itu normal kan, Bu? Enggak ada demam. Enggak pernah dites tapi ya Enggak kalau di tes tes. Ya, berarti normal deh. normal. Adiknya pernah merasakan sesak nafas gitu enggak? Jadi kesimpulannya adiknya akhir ini enggak merasakan keluhan-keluhan gitu. Dan akhir-akhir ini adiknya itu ya Bu sembelit. Untuk suhu dan suhunya normal, dan untuk sesak nafas sih enggak pernah. Selanjutnya yaitu riwayat makan. Ibu bisa menceritakan kebiasaan atau pola makan adiknya. Itu biasanya adiknya sarapan enggak? Jam berapa, Bu? Ya kayak setengah 8 ke bawah lah. Antara setengah 7 jam 7. Udah terlatih ya, Bu. Untuk sarapannya biasanya konsumsi apa? Biasa kalau terbiasa masak dari pagi jadi ya udah ada sayur, udah lauk, udah lengkap. Biasanya nasi itu kira berapa banyak? Berapa centong gitu? Setengah centong. Kalau ini enggak banyak, tapi dari semua macam makanan tuh mau, tapi nggak bisa banyak gitu makannya. Kira-kira berapa nasinya? Paling ya apa ya, 3 sendok apa berapa gitu, 3 sendok makan penuh gitu. Untuk lauknya biasanya apa, Bu? Biasanya ya ikan, ya tempe, telur, mau semua. Tempenya berapa, Bu? 1 potong sama telur. Ada sayurnya enggak di sini? Sayurnya banyak. Kira-kira berapa sendok? Enggak, masa buat sarapan aja. Oh, buat sarapan aja ya. Dapat ya. Setelah sarapan itu sebelum
makan siang ada ngemil-ngemil gitu gak Bu? Biasanya ngemil apa Bu? Ya, senang kadang ya jajanan pasar kan. Oh berarti snack-snack ringan Jajan gitu ya? pasar ya. Oh itu ada lagi gak? Untuk makan siangnya biasanya apa? 3 sendok juga. Tapi kalau siang biasa pagi sih nggak sampai habis. Oh berarti 3 sendok ini gak habis ya? Untuk lauknya biasanya sama kayak tadi gitu. Ya, Sayurnya kayaknya juga sama. masak sayur. Oh iya ya. Setelah itu ada konsumsi gak Bu? Sampai makan malam gitu, ada nyemil gitu. Nyemil apa Ibu? Ya, masih kalau Nyemil buah deh. Biasanya berapa? Berapa potong? Untuk makan malamnya biasanya konsumsi apa Bu? Nasi berapa? 3 sendok juga. Lauknya sayur enggak. berarti kalau malam itu konsumsinya nasi sama telur aja. Jadi setelah saya simpulkan itu makannya ini ya Bu, kurang ya Bu, cuma 3 sendok maksudnya. Terus juga kurang beragam gitu ya Bu, untuk lauknya cuma tempe dan telur. Tuh. Kalau untuk konsumsi buahnya biasanya sehari itu berapa ya Bu? Berapa potong gitu? Satu potong lagi udah sebelum makan siang juga mau kayak namanya anak kan ya Oh iya. gendong. Untuk konsumsi minumnya itu biasanya berapa banyak? Kira-kira berapa gelas gitu Bu? Untuk makanannya adiknya ini ya Bu, kurang. Dan itu lauknya juga kurang beragam gitu ya Bu, kurang konsumsi sayur juga ya Bu. Untuk buahnya juga. Nah terus yang selanjutnya adiknya ini pernah ada sakit gitu nggak Bu? Sakit? Nggak ada ya? Iya ada ini gitu. Untuk kegiatan sehari-hari gitu adiknya udah aktif banget. Super aktif.
Hiper, super. Baik, setelah saya sembuhkan, nggak ada keluhan penyakit yang pernah itu ya Bu, yang tadi saya itu nggak ada ya. Jadi setelah saya menayangkan dan saya ukur tadi sudah ketemu, yaitu asupan makannya kurang bervariasi gitu ya Bu. Nah, hal ini yang menyebabkan biasanya sembelit gitu, karena kurang sayur. Nah, saya minta waktunya sebentar untuk menghitung kebutuhan adiknya gitu. Jadi setelah saya analisis ini, adiknya butuh itu diet gizi seimbang untuk anak usia 2-24 apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan 4 pilar gizi seimbang. Nah, yang pertama, makan makanan yang beraneka ragam. Nah, untuk pedoman makannya itu bisa menggunakan isi piringku gitu. Nah, di sini ada makanan pokok. Makanan pokoknya itu 35% ya Bu. Nah, untuk makanan pokoknya itu bisa nasi, bisa roti, jagung gitu ya Bu. Bisa ubi, bisa singkong gitu gitu. Adiknya bisa konsumsi nasi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu protein hewani. Nah, protein hewani ini harus ada 30% dalam piring gitu. Protein hewani itu bisa ayam, bisa telur, bisa ikan juga bisa ya Bu, bisa daging. Nah, untuk 10%-nya itu ada protein nabati. Protein nabati ini yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini bisa tempe, bisa tahu, bisa atau kalau suka kacang hijau gitu bisa dibuat camilan gitu ya Bu. Nah, untuk sayur dan buahnya ini 25% gitu dalam satu piring gitu. Bisa tomat, bisa wortel, bisa timun. Untuk buahnya itu bisa beragam, disesuaikan aja dengan kesukaan adiknya dan ketersediaannya di sini juga ya Bu. Nah, untuk
dibatasi ya Bu. Jadi jangan kebanyakan itu konsumsi snack-snack ringan gitu, terus yang manis-manis gitu. Karena itu tidak baik. Nah, untuk konsumsi airnya itu kalau anak 2 tahun itu sekitar 1150, yaitu sekitar 5 gelas ya Bu, 5 gelas dalam 1 hari. Ya Bu, ya itu juga yang bisa menyebabkan sembelit tadi. Nah, yang kedua yaitu mempraktikkan pola hidup bersih. Nah, pola hidup bersih ini bisa itu ya Bu, cuci tangan sebelum makan. Nah, itu bisa dipraktikkan ke adiknya. Terus setelah dari kamar mandi juga harus cuci tangan juga ya Bu, karena di dalam kamar mandi itu terdapat banyak bakteri gitu. Nah, juga jangan lupa untuk sikat gigi untuk menjaga kebersihan gigi. Nah, pilar yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Nah, ini bisa sepedahan, bisa lari-lari, lompat-lompat, atau kalau adiknya sudah aktif bermain, itu berarti sudah itu ya menjalankan aktivitas juga. Nah, untuk yang keempat yaitu memantau berat badan ideal. Nah, untuk mata berat badan ideal ini udah dilakukan pada posyandu ya Bu. Nah, ini sangat penting dilakukan supaya berat badan adiknya ini tidak kurang atau tidak lebih gitu ya Bu. Nah, untuk rekomendasi menu 1 hari ini bisa dilihat. Untuk sarapan bisa nasi. Nah, untuk nasinya itu bisa setengah penukar ya. Untuk 1 penukar nasi itu 1 centong. Jadi untuk adiknya itu bisa setengah centong atau 50 gram gitu. Ini untuk makanan pokoknya selain nasi ya Bu, ada banyak itu, bisa disesuaikan sama sukaan adiknya gitu. Nah, untuk sarapan ini ada rekomendasi gitu, nasi dengan lauk sup ayam tahu dengan sayur labu kuning dan dengan buah pisang. Untuk selingannya bisa itu puding buah. Untuk makan siangnya juga ada nasi setengah penukar, terus ada ikan bumbu kuning. Untuk lauk hewaninya ini ada ini ya Bu, untuk 1 potong ikannya itu bisa 1 potong gitu ya Bu. Nah, untuk yang lainnya itu ada ini juga, ada bakso, ada hati ayam, ada telur ayam gitu bisa. Terus untuk protein nabatinya ini ya Bu, untuk protein nabatinya ada kacang hijau, tempe, tahu, kembang tahu gitu ya Bu. Nah, untuk selingan sore gitu
bisa diberikan biskuit gitu ya Bu. Kira-kira dua keping lah ya. Untuk makan malamnya itu nasi, bisa diberikan nasi, dadar telur, terus tadi kan sukanya itu ya Bu, nasi sama telur aja. Nah itu tuh bisa dikasih sayur gitu ya Bu, sama protein nabatinya, yaitu bisa dikasih tempe gitu. Nah untuk sayurnya ini tuh sekitar 1 mangkok kecil juga boleh, atau untuk membiasakan itu sedikit demi sedikit gitu ya Bu, supaya adiknya tuh bisa terbiasa gitu. Ya terus untuk buah-buahannya itu bisa diberikan sesuai kesukaannya adiknya gitu apa, tapi kalau bisa itu ya Bu yang beragam gitu Bu. Nah Bu, baik, apakah ada yang ditanyakan Bu? Apa sudah paham? Paham sih, tapi kalau bisa menambah menunya itu langsung maksudnya kan ini beragam mau, tapi cuma sedikit. Maksudnya gitu. nggak bisa nyampe takarannya kan umur segini harus sekian kalori atau Iya. bisa nggak? Ya bisa itu bertahap aja Bu, ditambahnya bertahap gitu, terus diberikannya tuh yang itu loh beragam biar tidak bosan gitu. Dimasaknya juga yang beragam gitu. Nah baik Bu. Ini ada titipan dari saya itu Sudairi. Nah untuk mencatat makan apa saja adiknya selama 1 hari gitu ya Bu. Dan ini rekomendasi diet yang sudah ditentukan tadi ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Baik, semoga itu ya Bu, adiknya bisa menerapkan pola makan sesuai dengan pedoman gizi seimbang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Apabila ada kesulitan bisa menghubungi saya lagi gitu. Untuk sesi konseling yang berikutnya kira-kira Ibu bisanya kapan ya Bu? Apakah 1 minggu kemudian bisa? Baik kalau begitu, sampai bertemu di sesi konseling berikutnya pada tanggal 16 November Ibu. Terima kasih Ibu atas partisipasinya dalam konseling pada hari ini.